RRI Perdana Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif, belajar di Pro 2 edisi kelas inspirasi. Yes, itu dia ya. Sekarang lagi kamu dengerin kelas inspirasi sih sobat kreatif pagi ini bareng aku ya. Dan kita bakal ngobrolin tentang salah satu profesi yang aku bilang tadi. Profesinya itu profesi yang banyak banget dicita-citakan dulu kalau sama anak-anak zaman dulu tuh ya. Kalau ditanya misalnya gini, kamu mau jadi apa gitu kan ya, akan banyak yang menyebutkan pengen banget jadi seorang dokter. Ya kan sobat kreatif, pengen jadi dokter dong gitu kan ya. Dokter apa? Dokter gigi. Cie. Iya nggak sih, ngaku yang dulu waktu kecil ditanyain cita-citanya apa, pengen jadi dokter gigi. Nah, aku dulu pernah waktu masih kecil-kecil ditanya mau jadi apa, dokter gigi. Cie, tapi nggak kesampaian ya. Ternyata passionnya aku adalah jadi seorang penyiar radio. Oke deh sahabat kreatif. Tapi gimana sih untuk menjadi seorang dokter gigi? Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dilakukan? Wait ya, ceritanya kita sambil menunggu nih tamu spesial kita yang akan tersambung secara virtual ya, yang akan memberikan banyak kalau aku bilang sih menceritakan gitu lah ya tentang profesi menyenangkan satu ini, dokter gigi. Seperti apa sih kira-kira sampai kreatif ya? Nanti kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol, terus minta tips and trick juga, minta kasih bocoran juga, kemudian minta ceritain juga nih sama tamu spesialnya kita ini sampai kreatif ya, tentang profesi dokter gigi seperti apa. Karena kita hari ini bakal ngobrol bareng dokter gigi Asti Rosmala Dewi MM ya, Esperio Mars ya, itu dia deh. Apa itu ya spesialis perio Mars itu? Marsnya oke, SP alias spesialis perio. Itu apa sih kira-kira? Nah, jadi ternyata dari yang namanya profesi dokter gigi juga itu kan banyak macamnya nih ilmunya. Jadi ada beberapa cabang ilmu juga ya sobat kreatif ya. Termasuk kalau aku bilang nih ada spesialis perio apa coba? Nah, itu dia ya. Bakal kita jaga ngobrol nanti. Masih menunggu nih kayaknya ceritanya ya. Jangan-jangan dokter aku sedang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Oke. Oh, masih ada sedikit gangguan koneksi sepertinya nih ya sama dokter Astinya. Ya udah deh sampai kreatif, nanti kita bakal coba untuk ngobrol lagi di kelas inspirasi. So, kamu rencanakan masa depan kamu di kelas inspirasi karena Resi Chandra akan hadir lagi buat kamu sebentar lagi ya. Di kelas inspirasi bakal ngobrol bareng dokter gigi, dokter Asti yang bakal diajakin buat ngobrol buat kamu untuk hari ini. So, terus di Berada FM, suara kreativitas. Mengapa dirimu tak bisa menghilang dari pikiranku? Mengapa hatiku selalu saja mengarah kepadamu? Dan memang hanya kamu, lagi-lagi kamu terlintas di benakku. Mungkin memang aku sedang jatuh cinta.
cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Kita main tebak-tebakan yuk. Ayo. Siapa superhero yang punya jaring laba-laba? Spider-Man. Sekarang aku ya. Apa nama girl band Korea yang membernya namanya Lisa? Aku tahu, Blackpink. Aku ya sekarang. Siapa pahlawan nasional dari Palembang? Siapa ya? Gak kebayangkan kalau generasi muda lebih mengenal artis ataupun pahlawan fiksi daripada pahlawan nasional. Yuk ajarkan mereka tentang sosok dan perjuangan pahlawan nasional sedini mungkin. Dengan menanamkan jiwa nasionalis, maka anak akan mengenal dan mencintai pahlawannya. Belajar di Pro 2, edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2, Kelas Inspirasi. Motivasi kreatif hari ini. Halo sahabat kreatif, saya Bayu Saputra. Saat ini saya sebagai mahasiswa Master Business of Administration di National Taipei University of Technology Taiwan. Prestasi yang pernah saya ukir, saya pernah menjadi delegasi Forum Dunia di Asia Pacific Youth Forum on Digital Innovation and Entrepreneurship di Republic of China tahun 2018. Dan di tahun 2020, saya berkesempatan untuk menjadi delegasi konferensi antar dunia di Jerman. Jadi, untuk sahabat kreatif yang ingin berprestasi seperti saya, kuncinya adalah punya rencana, tujuan, tekun, optimis, dan tentunya mau belajar hal baru. Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya. Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang nggak ketemu kan? Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk Nah terus. iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini. Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi. Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar nggak ada habisnya. Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Nggak jadi reunian. Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So live with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Right to the top of you. We gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat.
Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Pro 2 Fam, suara kreativitas, sahabat kreatif. Ya, akhirnya setelah melewati 3 purnama ya. 3 purnama gimana ceritanya? Iya sih, tadi kita udah mau mengusahakan semaksimal mungkin, udah ngobrol sama dokternya. Kita pengennya tersambung secara virtual sih tadi melalui beberapa media yang tersedia ya, aplikasi itu. Tapi karena sesuatu dan lain hal nggak berhasil juga kita untuk ketemu wajah cantiknya Dokter Asti nih, sahabat kreatif. Ya udah, kalau gitu kita langsung berpikir, aha, gimana kalau kita ngobrolnya by phone aja. Akhirnya ya kita tersambung di ujung telepon akhirnya dengan dokter cantik kita ini nih, sahabat kreatif, yang bakal kasih kita gambaran, cerita juga tentang profesi dokter gigi ya. Jadi kita tersambung dengan Dokter Gigi Asti Rosmala Dewi. Aku bilang MM, SP itu spesialis perio Mars. Nah, tapi akan menjelaskan lebih lanjut nih tentang gelarnya yang panjang itu. Langsung aja ke Dokter Asti. Selamat pagi, Dokter Asti. Pagi juga. Aduh, akhirnya. Oh, pada Iya, dokter. jelas suara. Kayaknya gak putus-putus nih Dokter Asti suaranya. Oke, sekarang jelas. Sekarang udah lumayan jelas ya. Apa kabar Dokter Asti? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Baik Mbak? juga, alhamdulillah. Baik. Saya ini adalah salah satu pasiennya Dokter Asti loh, sahabat kreatif. Cie. Saat Iya, ternyata. iya sih sebenarnya. Tapi udah lama gak ketemu, kita pasti makin cantik deh Dokter Astinya ya sekarang ya. Nah, udah lama banget emang. Udah 2-3 tahun kali ya. Kayaknya bener loh, 3 tahun loh dokter kayaknya ya. Ketemu lagi sama Dokter Asti bentar lagi maunya. Maunya. Tunggu pandemi selesai. Iya, tapi gitu dia, karena pandemi jadi susah ketemu gitu ya dok ya. Sekarang Oke juga deh. kita makanya kayak robot malah. Iya, tapi dokter di sini atau masih di Jakarta stay-nya ini? Enggak, aku lagi di Palembang. Di Palembang ya. Sedang bertugas ya dok ya kayaknya nih. Oke deh. Nah Dokter Asti tadi kan sekilas Resi udah ngebacain namanya yang panjang beserta gelar-gelar yang panjang itu dokter. Jadi mungkin orang taunya dokter gigi aja, tapi di sini ada spesialis, ada perionya juga. Itu gimana sih, bisa diceritain nggak sih dok di awal ini gelar yang panjang itu apa sih dok gitu loh? Iya, jadi waktu itu kan saya sedang ngambil setelah mengikuti jenjang formalnya dokter gigi. Setelah selesai SKG, sarjana kedokteran gigi, kita kan ada pendidikan yang namanya profesi. Itu untuk meraih gelar dokter giginya. Nah, jadi setelah kita ambil profesi yang koas, yang nyari pasien, kerja di pasien di bawah bimbingan para dosen dan konsulen, kita
baru dapat itu dokter giginya. Mhm. Nah, tapi kan karena saat itu kita kondisinya kalau ada pasien kita bisa kerja, kalau enggak kita juga nggak ngapa-ngapain. Mhm. Ya walaupun tetap ada tugas-tugas dan segala macam, tapi kan menurut aku saat itu waktunya lumayan panjang tuh. Mhm. Jadi sambil ngambil dokter gigi profesi, saya waktu itu ngambil MM. Oke. Kebetulan saat itu Mhm. lagi ngekos kan. Mhm. Mhm. Jadi ya udah deh nggak banyak yang dikerjain juga. Ya udah nyari-nyari kesibukan pas memang suka juga belajar tentang ekonomi dan manajemen. Gitu. Ah, Iya. memang sih waktu itu memang nggak kepikiran buat bikin klinik sih. Iya, 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 Itu iya. pengennya tuh di rumah sakit Mhm. atau pengen punya rumah sakit maunya. Oh, amin amin. Mana tahu nanti gitu ya. Iya, siapa tahu nanti gitu. Jadi ya memang belajarnya manajemen gitu. Jadi ya udah kebetulan dekat dari kampus, dulu kan saya di Trisakti. Mhm. Mhm. Jadi kita ada Pelita Harapan di Slipi, itu di Grogol kan dekatan tuh. Mhm. Nah, jadi saya ngambil kelas di MM-nya. Jadi saat itu selesai dokter giginya, Mhm. alhamdulillah nggak lama MM-nya juga selesai. Oke. Nah, jadi saat itu dapat barengan tuh DRG sama MM. Aha, aha. Nah, terus udah gitu udah jadi praktek, ambil spesialis. Aha. Nah, waktu itu juga ngambilnya di Bandung karena kebetulan juga emang hobi manajemen. Aha. Kayaknya ngambil spesialis nggak afdol deh kalau kita nggak ambil manajemennya Iya. juga. Nah, karena kebetulan Oke, saya oke, juga oke. tugasnya di rumah sakit, Aha. jadi ambil manajemen rumah sakit. Mhm. Mhm. Nah, jadi jalanlah dua-duanya. Selesainya juga alhamdulillah deket-deketan lah. Spesialisnya selesai, Mhm. matnya selesai. Jadi yang mat Oke. itu tentang magister administrasi rumah sakit Mhm. gitu. Gitu, ternyata. Jadi ada 2 disiplin ilmu dong sebenarnya dokter ini ya. Kedokteran juga, manajemen juga gitu kan ya dokter ya. Wah, luar biasa. Ini hebat ya, jadi bisa menampung banyak ilmu nih otaknya dokter Astin ini sampai kreatif. Kalau kita mah satunya susah kayaknya ya. Ya, itu kan dulu. Oke. Iya, 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 iya. Nah, tapi step by step untuk jadi seorang dokter gigi itu gimana? Artinya memang sejak awal ketika mau ambil S1 kedokteran, memang ada dokter gigi dan beda ya dok ya? Dengan dokter umum pada umumnya gimana nih ceritanya nih? Sebenarnya sih lebih kurang sama sih. Mhm. Fasenya itu lalui dari pendidikan sarjana kedokterannya dulu, baru kemudian profesi. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau rekan-rekan yang pengen ngambil kedokteran gigi, nanti begitu lulus SMA, nanti biasanya ngambil apa sih kalau dulu sih namanya UMPTN, sekarang ngambil pokoknya ikuti tes kuliah. Nah, itu biasanya pilihannya di Fakultas Kedokteran Gigi. Oke. Nah, nanti dari sana mulai pendidikan sekitar mungkin 3-4 tahun. Nah, baru mengambil profesi. Cuman profesi ini waktunya nggak bisa sejelas sarjana pendidikan. Karena profesi ini kan banyak faktor nih. Dari mulai kitanya rajin apa enggak, pasti ada apa enggak. Terus udah gitu kooperatif pasiennya juga gimana. Karena kan kita kunjungannya berulang kali nih. Apalagi dokter gigi dari mulai datang, mulai isi buku statusnya, terus sudah gitu nanti tindakan awalnya, perawatannya, kontrolnya gitu. Jadi memang waktu itu kalau untuk di profesi kedokteran gigi kemungkinan itu lebih besar dan lebih lama daripada di kedokteran umum. Gitu, lebih lama juga ya ternyata ya daripada kedokteran umum gitu deh sahabat kreatif. Tapi sekarang sih kayaknya di era pandemi ini mungkin jauh lebih bisa lebih cepat ya. Iya ya. Harusnya. Saya nggak tahu juga sih karena sudah lama kata dokter. Udah lama. Lalu gitu ya. Benar iya sih ya memang ya. Oke, jadi gitu tuh untuk jadi seorang dokter gigi. Tapi kan dibilang tadi dok ada banyak juga cabangnya untuk kedokteran gigi juga ada Esperio ya dok ya.
Yang lain-lain juga kayak dokter kan perio nih. Yang lain juga kayaknya kalau aku pernah baca itu banyak juga. Itu ya beda-bedanya di mana sih dok? Kalau perio itu dokter sendiri spesialisnya itu gimana tuh? Kalau saya lebih ke jaringan pendukung gigi. Jadi misalnya masalahnya di tulang, masalahnya di gusi, masalahnya di jaringan penyangga gigi. Oke. Iya. Itu lebih ke situ. Atau untuk kalau untuk estetiknya, mungkin untuk kasus-kasus yang seperti gummy smile, jadi yang misalnya kalau senyum itu gusinya tebel, atau yang menutupi gigi, nah itu lebih ke estetisnya juga, walaupun juga ada prosedur kuratifnya untuk menyembuhkan masalah-masalah yang timbul dari kondisi seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Tapi walaupun ada spesialisnya, tapi seluruh keluhan-keluhan tentang gigi tetap aja ya dok ya, mengerti dan memang bidangnya juga sih, gitu kan ya Sobat Kreatif ya. Oke deh, tapi dok pengen denger ini suka dukanya jadi seorang dokter gigi tuh ada nggak sih dok? Wih, masih banyak sukanya daripada dukanya, jangan-jangan ya, pasti deh. Apa ini pas zaman pendidikan atau pas sudah jadi dokter giginya nih? Pas dokter giginya misalnya gimana nih dok? Kalau pas dokter giginya sih ya suka dukanya itu ya gitu. Kalau pas sebenarnya sih lebih banyak rasanya pas pendidikan ya. Pas pendidikan yang lebih banyak ya dok? Apa aja tuh kalau pendidikan dok? Kalau pas pendidikan itu kalau kita lagi koas tuh kadang-kadang kita kan paling panjang kan ngerjain pasien gigi tiruan lengkap tuh. Jadi kadang-kadang karena pasiennya tuh kadang-kadang udah tua gitu kan. Jadi kadang-kadang kita lagi ngerjain masih tahap 1, tahap 2, tahap 3. Udah kadang-kadang udah mau deket-deket selesai gitu kan, tiba-tiba pasiennya meninggal gitu. Wah udah deh, jadinya ngulang dari awal gitu. Iya bener, pernah kejadian ya dok ya? Banyak itu kejadian. Aduh sedih banget, tapi kalau sudah tinggal finishing misalnya ya dok ya? Itu mesti ngulang dari awal bubar. Terus ada pasiennya, pasien anak udah dibaik-baikin, ngambek, udah janjiin mau dibeliin ini segala macem, taunya dia tetap nangis dong, nggak mau dikerjain. Oh tapi itu pas pendidikan doang ya dok ya ketika itu ya? Iya, itu pernah juga kejadian waktu pas pertama kali nyabut, kasusnya susah, hanya kita nggak pernah cabut gitu ya, harus nyabut gigi, pasiennya udah buka mulut gede-gede. Tiba-tiba kita karena deg-degan, mungkin keringetan gitu ya, ting gitu. Maksudnya lagi buka mulut terbesar sampai netes kali. Kebayang gak sih sampai iya itu pengalaman sih. Bener. Sampai 1000 case kali ya. Bener. Oh tapi untung bukan saya tuh pasien yang dimaksud waktu itu ya dok ya? Oh enggak, bukan. Iya makanya kalau kondisi sekarang makanya juga sih kondisi pandemi ini, teman-teman adik-adik yang pada belajar nih juga pasti sulit ya maksudnya, karena kan pengalaman kayak gitu. Belum lagi nanti ada PTT. Bener. Ngikutin PTT kan. Itu juga seru tuh. Aduh, kayaknya seru banget ya. Ternyata ada aja cerita di balik pendidikannya gitu kan ya. Tapi ketika jadi dokternya nggak terlalu ini ya dok ya. Udah biasa sih misalnya berjalan seperti biasa aja. Kalau jadi dokternya itu biasanya di sini nih kadang pasien-pasien itu kan hobinya tuh gini. Biasanya mereka tuh datang dalam kondisi sakit gitu ya. Iya. Saya mau berobat gini. Oke. Kan kalau saya bisa ngejelasin nih perawatan dari awal sampai akhir, waktunya segala macamnya. Udah gitu. Terus oke, mau. Nah, kadang-kadang kita udah protap ya tahap 1 udah dikerjain, udah aman. Nah, terus udah gitu nanti hilang gitu berapa tahun, terus tiba-tiba datang lagi gitu. Untung aja Mbak Resi udah selesai ya. Udah. Kalau nggak selesai tuh ntar datang tuh udah deh. Iya. Kita juga kadang-kadang lupa gitu kan, diapain lah ya gitu kan. Kadang-kadang kalau pasiennya nanya, dok saya mau lanjut perawatan gitu. Oh iya, perawatan yang kapan? Yang tahun 2019. Ya udah lama banget ya ampun. Iya. Iya ada ya, tapi mungkin bukan ada, banyak ya kayak gitu ya dok ya. Jadi jarak perawatannya jauh-jauh
banget. Jangan sudah ada keluhan-keluhan lain yang muncul nih. Udah enak gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Oke deh. Iya benar banget. Tapi iya sih dok ya, ini masalahnya sering gini banget dok kalau saya urusan dengan gigi. Karena saya ini pasiennya dokter Asti nih, saudara-saudara, jadi tahu banget. Pas lagi sakit gigi malah justru katanya jangan terlalu, ada kan banyak yang nekat, waduh cabut aja dok. Itu sebenarnya baiknya beneran dicabut atau mungkin menunggu reda dulu sih dok sebenarnya nih? Enggak sih, sebenarnya kalau seperti itu kita lihat kasusnya dulu Mbak. Kalau untuk kasus gigi sakit, kita akan assess dulu nih giginya. Apakah dia hanya berlubang, ataukah dia sebenarnya masih bisa dirawat, atau justru kadang-kadang sakitnya bukan dari gigi. Oke. Kalau seandainya setelah dicek kita anggap dan kita nilai masih bisa dilakukan perawatan, ya biasanya kita rawat. Memang awalnya kita redakan dulu nyerinya, entah itu dengan pembersihan atau pemberian obat-obatan. Nah, kalau seandainya memang udah nggak bisa dipertahankan atau dari pasien yang menolak untuk mempertahankan, karena perlu kerjasama juga nih. Jadi perawatan gigi itu sebenarnya adalah kerjasama antara dokter dan pasien. Jadi kalau pasiennya pun tidak kooperatif dan tidak mau bekerja sama untuk mengikuti perawatan yang panjang dan berulang, nah, biasanya ya kita juga menyerahkan pilihannya kepada pasien. Iya benar. Gitu. Oke, iya. Jadi mungkin akan memakan waktu lumayan lumayan lama juga mungkin dok untuk perawatan sendiri ya dok ya? Iya, kalau kasusnya udah ditunda-tunda, semakin berat biasanya perawatannya juga nggak cukup sekali sih. Oke, jadi gitu tuh sahabat kreatif. Oke lah dok, kita kayaknya udah bisa kembali ke zona virtual kita. Kita kayaknya break bentar dok ya. Aku pengen ketemu dokter Asti nih soalnya kayaknya kalau belum lihat muka dokter Asti, aduh kangen banget aku ya. Kita balik ke yang itu ya dok ya, link kita yang sana tadi ya sambil kita break sebentar nih sahabat kreatif. Nah jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa langsung melihat secara virtual wajahnya dokter Asti nih. Jadi kamu juga bisa menyaksikan langsung dari YouTube channel RRI Palembang. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Masih bareng Dokter Asti, kita bakal ngobrol lagi di kelas inspirasi. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Yes, sekarang balik lagi ya di kelas inspirasi dan juga masih bakal ngobrolin seputaran profesi dokter gigi bersama dengan Dokter Asti Rosmala Dewi MM ya, spesialis perio Mars, sahabat kreatif. Kita bakal ngobrolin tentang profesi dokter gigi ini. Aku masih nunggu ini Dokter Astinya yang sedang mencoba untuk bergabung secara virtual ya bersama kita buat hari ini. Dan tada, hai, akhirnya ya setelah 3 purnama bahkan lebih, bukan 3 purnama lagi nih kayaknya, udah 10 purnama kita kayaknya. Aduh Dokter Asti akhirnya, ya Allah. Ternyata udah langsingan dulu kan memang masih ini, dulu kan masih bla bla bla. Iya. Dulu kan tinggal nunggu HPL aja gitu kan. Bener, tinggal meletus. Iya deh, aduh. Sehat ya Dokter Asti gitu ya dok ya? Atau di klinik dokter? Tadi makanya ribet-ribetan buka APD dulu gitu. Oke, gitu ya sahabat kreatif.
Oke deh. Nah, tapi nih Dokter Asti tadi kita sampai cerita-cerita gitu kan. Ternyata banyak banget cerita serunya Dokter Asti nih sahabat kreatif ya. Sebenarnya udah ada pertanyaan yang masuk loh Dok, yang mau nanyain seputaran profesi dokter gigi. Tuh. Kita boleh baca ya Dok ya pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp Roda FM nih 0857 2-nya 5 kali 916 dan sahabat kreatif bisa kok langsung aja ke live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Kalau mau tanya-tanya sama Dokter Asti boleh banget. Yes. Oke, kita ke WhatsApp yang udah masuk dari Haikal. Dokter, selamat siang, Dokter Asti. Dia bilang gitu. Tanya yang pertama deh, pengen tahu dan penasaran banget Dokter Asti prakteknya di mana? Kayaknya asik banget diajak ngobrol. Tuh. Tuh prakteknya di Rumah Sakit Hermina. Gitu aja sih. Dan lain-lain ya. Kebetulan Senin sampai Jumat. Waktunya sih dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kecuali Jumat sampai jam 2 sore. 2 siang. 2 siang. Oke deh. Gitu. Kenapa kamu jadi pasiennya Dokter Asti juga? Ntar kita samaan. Oke deh. Itu Haikal. Terus nanya Dok, kenapa sih kalau nungguin pasien gigi tuh suka lama banget? Aku pernah sampai ketiduran belum keluar-keluar juga. Nah, aku juga gitu waktu itu. Yes. Iya. Itu pengalaman aku juga. Sama. Ceritain aja kali. Iya. Aku juga pernah sampai balik malah Doknya besok aja deh saking lamanya. Emang, nah itu kenapa Dok bisa lama untuk satu pasien misalnya? Ya karena biasanya kita tuh satu pasti hampir kebanyakan di sini tuh kan kita tindakan. Nah sebelum tindakan itu kita ada yang namanya dengerin pasien dulu. Keluhannya, terus kita aja pasti kan kita akan tanya dulu nih pasiennya alergi apa, pasiennya ada riwayat penyakit apa, pasiennya ada obat-obat. Karena kan kita nggak mau ada resiko-resiko yang terjadi pada saat perawatan atau yang menyebabkan ketidaknyamanan sama pasien dalam perawatan itu sendiri. Karena obat-obat kita kan juga banyak, baik yang disuntikan, ditemplokin tuh di gigi atau bahkan yang kita aplikasikan di jaringan rongga mulut itu. Jadi memang kita harus detail untuk menganamnesa dan melakukan pertanyaan dulu gitu. Terus udah gitu juga yang ketiga biasanya kita harus ngejelasin kan apa yang akan kita lakukan sama pasien itu sampai segala dan komplikasi yang mungkin timbul. Nanti ada pernyataan dari pasien apakah setuju dengan perawatannya. Nah, baru kita bisa tindakan. Nah, biasanya tindakan itu juga kan kadang pasien tuh beda-beda ya. Ada pasien yang tindakan ya gitu dari awal sampai akhir nurut aja. Ada yang dikit-dikit tar dok. Iya. Bener. Ada kejadian kayak gitu juga tuh. Saya masih spesialis gitu. Saya mau operasi tuh waktu itu ada empat daerah gitu ya, 4 region dalam program. Maksud saya tuh 2 dulu gitu ya, atas bawah kanan, nanti baru kira-kira sebentar istirahat 15 menit 10 menit baru sisi yang satu lagi gitu. Nah, karena waktu itu rawat kan mau pulang gitu. Terus ternyata tiba-tiba pasiennya bilang ya udah Pak ngapa istirahat dulu sebentar gitu. Ya dok saya boleh kamar mandi, ya udah kamar mandi nggak apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba bapaknya bilang dok, maaf ya dok ya, saya kayak lapar banget dok, saya makan dulu ya dok ya. Saya mau makan, terus saya mau jumatan juga sekalian. Aduh, udah kayak gitu kan. Masa saya ngelarang sih kan enggak juga. Bener. Ada aja ya. Aduh, untung gak saya terus siang dulu ya dok ya, nanti dibangunin saya ada jam berapa gitu misalnya. Waduh. Iya. Jadi kayak gitu-gitu kan kadang-kadang memang unpredictable ya gitu. Belum lagi kalau terjadi jangan sampai ada komplikasi gitu ya, kalau ada perdarahan. Tiba-tiba ada pasien yang mungkin perlu perlakuan lebih khusus dalam arti untuk menerima anestesinya tuh dia agak lama gitu. Jadinya kita mesti tunggu sampai dia teranestesi sempurna gitu baru kita bisa tindakan. Jadi itu yang menyebabkan waktunya emang nggak bisa diprediksi sih gitu. Bener, jadi gitu ya. Kalau nungguin lama iya kok. Oh aku dulu waktu itu juga kayak gitu kok. Pasien dokter Asti nih yang lagi ngomong. Nggak apa-apa. Memang appointment aja, janjian gitu kan jadi enak karena biasanya kita janjian antar pasien itu kita selangkan waktu sekitar 2-3 jam. Apalagi dalam masa pandemi kita kan biasanya ada prosedur untuk bersih-bersih, sterilisasi, udah gitu disinfektan ruangan gitu. Jadi memang
lebih nyaman lah gitu buat dokternya juga, pasiennya juga gitu. Dokternya juga biar bisa bernafas dulu, ganti Iya. baju. Bener-bener, tapi udah seharian banyak pasien gitu kan ya dok ya. Oke, jadi gitu ceritanya Haikal ya. Mudah-mudahan udah terjawab tadi. Terima kasih udah gabung aja ya. Kita ke pertanyaan, ya ampun pertanyaan baru satu, cuma waktu tinggal sedikit lagi karena emang waktu kita tinggal sedikit lagi sebenarnya dokter Asti ya. Tapi kita balik ke pertanyaan kedua nih dari Laras yang ada di Radial katanya. Dokter, bener nggak sih kalau jadi seorang dokter tuh nggak boleh takut darah? Terus kalau seandainya nyali aku kecil gimana dok? Wah nyalinya kecil, gimana nyali kecil nih kira-kira? Bener nggak dok? Jadi dokter nggak takut Mungkin ya? awal ya sih, mungkin hampir semua orang juga mungkin takut darah. Tapi kalau udah sering-sering juga ini kok dilatih Kapalan, aja. kapalan itu ya bener. Iya dilatih aja gitu kan, nggak masalah. Maksudnya ya kembali lagi ke passion sih. Kalau memang takut sih, kalau emang passionnya di situ, insya Allah sih pasti tegar-tegar aja. Iya. Semangat lah, semangat lah. Benar. Iya, dia bilang kalau nyali kecil ya udah dibesarin aja nyali kamu, ntar berani juga gitu kan. Jadi penasaran nyali kecil gimana nih ceritanya Laras. Oke deh ya. Terus satu pertanyaan terakhir lagi dok ya, karena memang waktu kita udah mepet banget juga gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Satu yang terakhir dari Bobby di Polygon katanya. Selamat pagi jelang siang dokter Asti, mau nanya jadi dokter gigi itu kira-kira banyak nggak sih biaya yang dibutuhkan? Ya dinanya biaya lagi. Gimana ya? Biaya yang dibutuhkan itu sebenarnya relatif sih ya. Jadi kita bisa mengukur. Jadi gini, untuk pendidikan formatif aja mungkin sih ya standar lah. Semua rata-rata pendidikan ya lebih kurang segitu jumlahnya. Cuman kadang-kadang yang menjadi relatif lebih besar itu karena mungkin ya kebutuhan akan kita mengumpulkan pasien atau mengumpulkan perintilan gigi, kayak misalnya kita harus cari gigi asli gitu kan. Nah terus udah gitu juga nanti pada saat kita koas itu kita mencari pasien. Kadang-kadang kan pasien-pasien itu kalau misalnya, kalau zaman saya dulu sih ya, saya nggak tahu sekarang itu ada yang namanya tuh tapi calo dokter gigi. Jadi dia tuh nyiapin pasien, which is kita ngasih dia gitu. Nah itu kadang-kadang ya itu kalau emang kamu punya source yang banyak, misalnya kamu punya keponakan banyak gitu kan. Saya juga merasa alhamdulillah karena keponakan saya banyak dari suami saya gitu, jadi saya terbantu gitu untuk pasien-pasien anak. Jadi menekan kos juga kan jadinya. Terus keluarga atau teman-teman atau siapalah yang ada di sekitarmu yang bisa diberdayakan, mungkin pacar kamu gitu kan, atau teman itu termasuk source gitu. Bener. Iya. Jadi itu jadi emang harus pintar-pintar kita sih gitu kalau untuk masalah biaya itu gitu. Jadi relatif aja buat aku. Benar gitu ceritanya ya. Gitu Bobby. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Bobby nih. Setelah ini kita close banget. Mohon maaf ya, waktu kita udah mepet banget nih ceritanya. Ini gara-gara trouble yang di awal tadi dok ya. Banyak nih ceritanya yang udah nanya sama dokter Asti sebenarnya nih. Tapi ya udah karena trouble di awal, kita baca aja ini dari Bobby lagi pertanyaan kedua. Ini pertama udah, yang kedua. Bener nggak kalau jadi dokter tuh suka eksperimen suntik teman sama suntik badan sendiri? Masa sih? Suntik badan sendiri gimana? Eksperimen lah, itu diawasin sama ada pasti yang pengawasnya. Saya memang kita ada pekerjaan yang namanya mencetak antar teman, terus antar teman. Ya kalau nggak ada gigi yang ditambal juga nggak mungkin antar teman sih. Cuman kalau suntik ya itu tapi tetap ada yang ngawasin kok. Biasanya justru kerjaan-kerjaan selama kita koas itu karena diawasin dan pasti mengikuti alur dan SOP yang ideal, itu biasanya bagus sih yang udah ya. Jadi aman lah ya dok ya. Di bawah pengawasan kok nggak sembarangan aja suntik-suntikan gitu. Si Bobby udah takut duluan kayaknya dok nih. Iya.
Langsung gue yang takut disuntik kayaknya. Iya, ini kayaknya takut disuntik nih Bobby nih ya. Oke, wah sayang banget waktu kita dokter. Perasaan baru bentar banget ya akhirnya ketemu sama dokter Asti secara virtual. Tapi nanti deh kita bikin janji untuk ngobrol-ngobrol lagi. Kalau dokternya nggak sibuk, karena dokter Asti masih banyak banget ya kesibukannya ya sahabat kreatif. Oke deh. Tapi kita mau bilang makasih banyak dokter Asti hari ini udah bercerita membagi kisah seputaran dokter tuh gimana sih profesi dokter gitu kan ya. Udah menginspirasi sahabat kreatif kita. Terima kasih dokter. Ya buat undangannya dan mohon maaf atas trouble di awal-awal. Ih, sama-sama. Pokoknya itu trouble, aduh luar biasa. Salah telepon gitu tadi. Iya. Sampai ke jalur-jalur lain dulu kita ya dok ya akhirnya ya. Oke deh, ya udah. Sehat selalu dokter Asti. Selamat bertugas kembali. Oke. Juga ya. Iya sama-sama. Dadah dokter Asti. Yes, itu dia sahabat kreatif udah ngobrol secara virtual bersama dengan Dokter Gigi Asti Rosmala Dewi yang hari ini menceritakan tentang profesi dokter gigi seperti apa. Menarik banget ya sahabat kreatif ya. Ya udah, kamu bisa terus dengerin program Kelas Inspirasi setiap hari ini Senin sampai Jumat dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Prodafam Suara Kreativitas. Kira-kira besok jam 10 profesi apa sih yang bakal kita bahas? Penasaran kan? Makanya terus dengerin Prodafam aja ya. Sekalian Resti Chandra juga harus pamit dari ruang dengar kamu, nanti bakal ada Kak Rian Daim yang mengawal kamu selanjutnya. Kalau gitu dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit ya seperti biasa. Terus patuhi protokol kesehatan, ikuti himbauan pemerintah dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiada
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar.